Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, kiranya sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Puji Tuhan, renungan pagi hari ini terambil di dalam Matius 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ucapan Yesus ini diucapkan saat Yesus sedang dicobai oleh iblis di padang gurun. Saat itu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam dan akhirnya firman Tuhan katakan laparlah Yesus. Di saat Yesus lapar, iblis si pencoba itu berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Yesus pasti bisa mengubah batu-batu menjadi roti. Tapi apa yang Yesus katakan kepada iblis? Ada tertulis juga di dalam firman Tuhan, yaitu Yesus mengutip di dalam Ulangan 8 ayat 3. Di situ dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ketika menghadapi cobaan dari iblis, Yesus menjawab dengan firman Tuhan. Dalam hidup ini kita juga menghadapi pencobaan, masalah, pergumulan, tekanan hidup. Tapi apakah di dalam kita mengalami semuanya itu, kata-kata kita adalah kata-kata firman Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan adalah senjata yang ampuh yang kita gunakan di saat kita mengalami pencobaan. Firman Tuhan berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sebagai manusia, kita membutuhkan makanan. Jadi roti di sini adalah gambaran dari makanan yang kita makan. Manusia adalah makhluk roh yang mendiami tubuh dan memiliki jiwa. Tubuh memang memerlukan makanan untuk bertumbuh dan menjadi kuat. Demikian juga dengan roh. Roh kita harus diberi makan agar roh kita bertumbuh dan menjadi kuat dan tidak mati. Makanan roh kita adalah firman Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, menjadi pertanyaan pada pagi hari ini, sudahkah kita makan firman Tuhan? Memang setiap hari kita perlu makan untuk tubuh kita. Bapak, Ibu perlu ingat bahwa kita adalah manusia roh yang memerlukan firman Tuhan setiap hari. Bahkan di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman yang kita harus makan yaitu Tuhan Yesus sendiri. Karena firman Tuhan katakan firman itu telah menjadi manusia. Artinya Bapak, Ibu, saya dan saudara memerlukan Tuhan Yesus agar kita tetap hidup. Di dalam Yohanes 6 ayat 51, akulah roti hidup yang turun dari sorga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita makan misalnya nasi atau sayur atau daging, itu hanya bisa bertahan beberapa jam saja. Kita bisa lapar kemudian. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini Yesus mengatakan bahwa Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Jikalau kita makan roti, makan Yesus, kita akan hidup selama-lamanya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah suatu kebenaran. Di mana ketika kita makan Yesus yang adalah roti turun dari sorga, jaminannya kita akan hidup selama-lamanya. Sebab itu Bapak, Ibu, Saudara,
ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, sudahkah firman itu sudah menjadi makanan buat kita? Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 90 ayat 14, di situ dikatakan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Pemazmur berkata kepada Tuhan, Tuhan, kenyangkanlah kami di waktu pagi, bukan cuman makanan, bukan cuman minuman kita dikenyangkan, tapi kita dikenyangkan dengan kasih setia Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari setiap hari, setiap kita bangun pagi, kita katakan, Tuhan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Setiap pagi sebelum kita melakukan aktivitas, sudahkah kita makan firman Tuhan? Yeremia 15 ayat 16 berkata, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Kalau saya membaca di dalam terjemahan Alkitab yang terbuka, di situ dikatakan, firman-firman-Mu ditemukan dan aku memakannya. Sebab itu mari setiap hari kita makan firman Tuhan. Kita makan Yesus yang adalah roti yang turun dari sorga. Maka kita akan memperoleh kekuatan baru. Kita akan memperoleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah firman-Mu ini Tuhan Yesus membangkitkan iman kami. Untuk kami tetap setia membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena di saat kami makan firman-Mu, di situ kami memperoleh kekuatan baru. Di situ kami memperoleh hidup kekal bersama-sama dengan Engkau. Biarlah ini menjadi kerinduan setiap kami yang ada Tuhan. Untuk kami selalu mengutamakan Engkau, mengutamakan firman-Mu. Di saat kami Tuhan Yesus akan menjalani atau kami akan mengambil keputusan. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap mereka yang saat ini dalam kelemahan, di dalam sakit, di dalam segala persoalan masalah yang mereka hadapi. Biarlah Tuhan dalam keadaan apapun mereka mau makan firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan buat mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau adalah makanan yang terutama di dalam kehidupan kami. Dan kami mau menjadikan Engkau Yesus sebagai roti hidup kami yang memuaskan segala lapar yang ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.